yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Neng Nia Dei Supriyatin dengan nomor ujian 2025407538. Saya guru PAI di SMP Negeri 2 Cidolo, Kabupaten Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan uji kinerja tentang materi sholat sunnah berjamaah di kelas 8. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya pada sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Ya, sebelum lanjut ke materi, ke pembelajaran, kita periksa dulu kebersihannya. Apakah di sekeliling kalian udah pada bersih? Atau masih ada sampah? Udah bersih? Bersih. Oke, kalau bersih berarti kelasnya tadi dibersihkan ya. Terus selanjutnya baju. Baju udah dirapihkan? Sudah dimasukin semua? Sudah. Oke, kalau udah siap, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, kita mulai pembelajaran, yaitu berdoa. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya, boleh maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silahkan, Dirijen, ke depan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Kita absen aja ya dari awal. Arman hadir, Asrianti, Chandra, Deden, Jimat, Elpa, Gary. Sebelum melanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Meyakini kitab-kitab Allah. Apa saja kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapa saja Nabi yang menerima kitab Allah? Nabi Musa, terus Nabi Isa, Nabi Daud, yang terakhir Nabi Muhammad. Oke, berarti masih bagus ya ingatannya, karena kalian masih bisa mengingat materi minggu lalu ya. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Kalian amati video tersebut. Itu puasa wajib selama 1 bulan Ramadan. Teman-teman, jika belum kuat puasa, dibolehkan kita belajar puasa dulu. Suasana bayar zakat fitrah. Satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum hari raya, yaitu membayar zakat fitrah. Zakat ini untuk menyucikan diri kita. Ayah bunda kita yang membayar zakat fitrah untuk kita semua. Oke, itu ya video tentang apa yang kalian amati, yang kalian tangkap dari video tersebut. Tentang apa? Menampilkan videonya tentang apa? Tentang sholat sunnah Idul Fitri. Ya, terus apa lagi?
berzakat. Terus sholat sunnah berjamaah itu ya. Sholat Idul Fitri itu kapan dilaksanakannya? 1 Syawal setelah berpuasa selama 30 hari. Itu ya untuk tayangan yang tadi. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian salat sunnah dengan benar. Itu yang diharapkan setelah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, menunjukkan macam-macam sholat sunnah berjamaah atau menyebutkan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang ketiga, membiasakan sholat sunnah berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang harus dihasilkan dari pembelajaran kali ini. Untuk masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan menampilkan lagi video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah ya. Nah, di sini sholat sunnah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sholat sunnah berjamaah. Yang kedua sholat sunnah munfarid, dan yang terakhir adalah mempraktikkan sholat sunnah. Jadi di bab 4 itu yang akan kita pelajari ada 3 konsep. Tapi yang akan kita pelajari hari ini berfokus kepada sholat sunnah berjamaah. Nanti baru ke sholat sunnah munfarid gitu ya. Terus sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah dapat pahala, namun tidak melaksanakan juga dia tidak berdosa karena hukumnya sunnah gitu ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan juga tidak berdosa. Beda dengan sholat wajib. Kalau kita tidak melaksanakan kita berdosa. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan. Terus di sini sholat sunnah berjamaah. Ada beberapa sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu yang tadi Idul Fitri, Idul Adha, Kusuf, dan Istisqa. Nah, sekarang kita akan menjelaskan yang pertama dulu tentang sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukmin ataupun musafir. Yang kedua, sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah. Salat hari raya ada 2, yaitu Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat Idul Fitri dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Itu untuk tanggal dan waktunya. Terus di sini cara mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang pertama pasti berangkat ke masjid gitu ya dari rumah. Terus yang kedua, mengerjakan 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid jika sholat id dilakukan di masjid. Jadi sebelum melakukan sholat Idul Fitri biasanya suka melakukan sholat tahiyatul masjid. Terus udah sholat tahiyatul masjid, kita berdiri dengan melafalkan niat sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri niat sholatnya baca, coba. Usolli kiblati makmuman imaman fardu lillahi. Kalau Idul Adha, usolli sunatan li Idul Adha. Ini ada niat sholat gerhana matahari ataupun sholat kusuf. Niatnya seperti apa? Coba kalian baca. Ya, untuk salat kusuf, usolli sunatan li kusufi samsi rakaataini fardu lillahi ta'ala, itu bacaannya sunnah.
Itu saja ya untuk materi penjelasannya tentang Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, gerhana bulan dan gerhana matahari gitu ya. Sebelum masuk ke kegiatan kelompok diskusi, kita ice breaking dulu ya. Biar tambah semangat, biar nggak ngantuk ya. Siap semuanya? Siap. Tepuk semangat ya. Boleh? Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha. Aha, aha. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Sudah terbagikan kelompoknya? Sudah. Ibu akan bagikan satu kelompok satu. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 1. Lihat ya, cara pengisiannya di sini kan ada kelompok. Berarti ditulis aja kelompok 1 anggotanya siapa gitu ya. Itu saja. Terus nanti di sini ada pertanyaan, kalian isi di sini gitu ya. Terus di belakangnya juga ada. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian presentasikan ke depan. Diwakili 2 orang dari setiap kelompok ya. Silahkan kerjakan. 2 sok mangga kerjakan. Kerjakan bersama ya, diskusi. Ini apa? Di situ ada ya. Jadi beda-beda tiap kelompok itu beda-beda yang dibahasnya ya tentang 4 yang tadi. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa pengertian dan hukum melaksanakan sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan hukumnya sunnah muakkad. 2. Siapa saja yang diwajibkan di sunnah sholat Idul Fitri? Seluruh umat Islam. 3. Kapan waktu melaksanakannya? Tanggal 1 Syawal. Ya, udah. Ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya ke kelompok 1, boleh. Apa tujuan sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri merupakan tanda kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa Ramadan dan momen saling memaafkan serta kembali pada kesucian diri. Ya, itu ya jawabannya. Sudah jelas dengan jawabannya kelompok 2? Ibu ingin tahu tentang pengetahuan ataupun pemahaman kalian individu sendiri-sendiri gitu ya. Jadi di sini Ibu akan membagikan lembar kerja individu. Diisi ya. 1 orang 1. Ditulis namanya. Ditulis dirangkum aja ya. Nih. Selesai boleh dikumpulkan. Ini. Oh itu kecil. Itu dia ninggalin. Oh, ini tuh. Boleh lihat dari sini banyak. Udah sama.
Sudah dikumpulkan semua? Kalau sudah, kita akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Apa saja kesimpulan tentang pembelajaran hari ini yang bisa kalian pahami? Yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini? Sholat, tentang sholat sunnah gitu ya. Jadi sholat sunnah itu sunnah muakkad. Kalaupun misalkan kita tidak mengerjakan, kita tidak berdosa. Jadi sholat sunnah itu ada dibagi menjadi berapa? 2, ada sholat sunnah berjamaah sama sholat sunnah munfarid ya. Bagaimana pembelajaran kalian tentang hari ini di akhir pembelajaran? Kalian tulis di sini ya. Ibu akan bagikan satu persatu. Kalian tulis di sini, boleh ditulis dengan tulisan, boleh ditulis dengan emoji gitu ya. Jadi apa perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Boleh sesimpel mungkin ya, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Udah lebih. Kalau sudah beres, tempelkan di papannya. Terima kasih ya udah menulis sticky note di sini. Apa yang kalian rasakan kalian tuangkan di sini. Ibu boleh baca? Boleh, tapi nggak dibaca semua ya, perwakilan aja. Di sini seru, terus di sini menyenangkan. Terus pembelajaran hari ini sangat seru, sangat senang. Terus menyenangkan, saya menjadi tahu beberapa sholat sunnah berjamaah dan pelaksanaannya. Saya jadi tahu apa itu sholat sunnah, terus macam-macamnya. Untuk pembelajaran minggu depan nanti, kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid. Karena kan hari ini sholat sunnah berjamaah udah. Jadi sholat sunnah munfarid. Untuk supaya ada gambaran kalian nanti di minggu depan boleh baca-baca di rumah tentang sholat sunnah munfarid itu apa saja gitu ya. Kapan dilaksanakannya kalian boleh belajar di rumah supaya nanti pas pertemuan selanjutnya kalian sudah ada gambaran gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian boleh siap-siap, boleh beres-beres ya, karena waktunya udah habis dan waktunya kita untuk pulang. Boleh dipimpin baca doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.